بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas hereditas dan beberapa hukum Mendel yang berkaitan dengan hereditas. Hereditas merupakan sifat-sifat keturunan atau yang diturunkan. Ilmu yang mempelajari hereditas disebut dengan ilmu genetika. Orang yang dianggap sebagai bapak genetika adalah Gregor Mendel. Dengan melakukan penelitian terhadap kacang ercis atau Pisum sativum, Mendel merumuskan hukum hereditas sebagai berikut. Hukum Mendel I atau prinsip segregasi bebas, pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Kemudian, hukum Mendel II, prinsip penggabungan bebas, pada waktu pembentukan gamet masing-masing alel yang sudah memisah akan bergabung secara bebas. Berdasarkan hukum Mendel dapat disusun kemungkinan sifat gamet yang dihasilkan dengan rumus 2N, N banyaknya alel yang heterozigot. Misalnya individu dengan genotip A besar dengan jumlah N 0. Macam gamet yang memungkinkan 2 pangkat 0 sama dengan 1 yaitu A besar saja. Kemudian A besar A kecil dengan N 1. A besar dan A kecil. Macam gamet yang memungkinkan adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, gamet yang dihasilkannya A besar dan A kecil. Kemudian ada dua sifat beda. A besar, B besar, B kecil. Macam gamet yang memungkinkannya adalah 2 pangkat 1, 1 dari N, A besar, dan B besar, B besar. Jadi, hanya memiliki satu perbedaan. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Gamet yang dihasilkannya A besar B besar dan A besar B kecil. Kemudian genotip A besar A kecil B besar B kecil menghasilkan N-nya 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka gamet yang dihasilkan adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, berdasarkan hukum Mendel dapat dibuat simulasi kemungkinan sifat keturunan yang dihasilkan pada suatu pola perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan monohibrid atau satu sifat beda dan perkawinan dihibrid atau dua sifat beda. Perkawinan monohibrid atau satu sifat beda, Mendel menemukan galur murni warna bunga ercis, yaitu bunga ungu U besar yang bersifat dominan dan bunga putih U kecil yang bersifat resesif. Perkawinan keduanya tampak pada pola berikut ini. P1 atau induk ke-1 fenotipnya ungu dikawinkan dengan putih. Genotipnya U besar, U kecil. Gamet yang dihasilkan adalah U besar dan U kecil. Maka F1 atau keturunan pertamanya adalah U besar U kecil 100% berwarna ungu. Kemudian F1 tadi kita kawinkan kembali. Perkawinan sesama tanaman berbunga ungu akan menghasilkan fenotip yang ungu dikawinkan dengan ungu, genotipnya U besar U kecil dan U besar U kecil. Gamet yang dihasilkan masing-masing adalah U besar dan U kecil. F2-nya dapat dihitung dengan metode papan catur seperti di bawah ini. U besar dan U kecil saling dikawinkan, menghasilkan U besar,
U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Maka dari perkawinan kedua tanaman ercis dihasilkan bunga dengan genotip U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil yang berwarna ungu, dan U kecil dengan bunga berwarna putih. Dengan perbandingan 75% bunga ungu berbanding 25% bunga putih, atau 3:1. Selanjutnya adalah perkawinan dihibrid atau dua sifat beda. Mendel menemukan bahwa biji tanaman ercis bulat atau B besar dominan terhadap biji keriput B kecil. Biji kuning K besar dominan terhadap biji hijau K kecil. Perkawinan galur murni kedua alel tersebut tampak pada pola berikut ini. P1 dengan fenotip bulat kuning dikawinkan dengan bulat hijau dengan genotip B besar, K besar, dan B kecil, K besar, K kecil. Gamet yang dihasilkan B besar, K besar, B kecil, K kecil. Keturunan pertama menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan 100% bulat kuning. Kemudian perkawinan sesama tanaman berbiji bulat dari hasil perkawinan pertama menghasilkan genotip B besar B kecil, K besar K kecil, dan B besar B kecil, K besar K kecil. Gamet yang dihasilkan masing-masing adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil B kecil. Nah, hasil dari keturunan keduanya bagaimana? Kita lihat di tabel berikut ini. Sama seperti persilangan di hibrid, maka F2 dapat dihitung dengan metode papan catur dengan tabel di bawah ini. Kalian bisa baca masing-masing ya. Nah, dari tabel tersebut kita mendapatkan perbandingan fenotipnya bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Nah, bulat kuning ditandai dengan B besar, kemudian bisa B besar, bisa B kecil, kemudian K besar, kemudian bulat hijau ditandai dengan B besar, dengan K kecil, keriput kuning, B kecil, dan K besar. Sedangkan keriput hijau, genotipnya B kecil, K kecil. Maka didapat perbandingan 9:3:1 atau dengan presentase 56, 18, dan 6%. Kita aplikasikan pada soal yuk. Coba perhatikan soal berikut ini. Pak Tani mengawinkan tanaman ercis berbunga ungu dan berbunga putih dengan menghasilkan keturunan sebanyak 100 tanaman ercis. Berapakah tanaman ercis berbunga ungu dan berbunga putih? Jawabannya bisa kita peroleh dari perbandingan perkawinan monohibrid yang sebelumnya. Bunga ungu memiliki perbandingan 3/4, maka dikalikan 100 atau sebanyak keturunan yang didapatkan. Hasilnya adalah 75 bunga ercis ungu. Sedangkan bunga putih yang dihasilkan adalah 1/4 dikali 100 sama dengan 25 bunga putih. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini. Dikerjakan di buku catatan atau di kertas, kemudian hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA ke nomor umum.
Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.